Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya, Kartini, CGP Angkatan 7, Guru IPA di SMP Negeri 1 Majenang, akan memaparkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, dengan fasilitator Bapak Usman SPD dan Ibu Abriani sebagai pengajar praktek. Dalam aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif akan menampilkan persembahan tari pelajar Pancasila, sosialisasi budaya positif pada rekan sejawat, pembuatan keyakinan kelas, dan melakukan umpan balik budaya positif yang sudah dilakukan oleh CGP dan teman sejawat. Berikut adalah aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif.
Well, you and I got it, don't talk about it no more. I want it, I get it, I get what I deserve. Don't put me on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Majenang, Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Majenang, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Majenang yang saya hormati. Pertama-tama terima kasih saya sudah diizinkan berdiri di sini, dan mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya lebih pintar, tapi saya di sini hanya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru terkait tentang disiplin dispositif, tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu nih, ini di PMM ada di modul ke-8. Belakangnya adalah dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas. Kalau mungkin dulu kita kenal dengan peraturan nih Bapak Ibu, kalau sekarang bahasanya lebih luas, yaitu keyakinan, bukan peraturan. Kemudian pastinya ada sebuah pelanggaran. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan yang kita lakukan sebagai seorang pendidik atau guru. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan juga segitiga restitusi. Kemudian perkenalkan terlebih dahulu, biasanya ini yang sering familiar itu ada istilah hukuman. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu bersifat terencana, tidak terencana, dan tiba-tiba. Biasanya seperti anak tidak mengerjakan PR, itu kan tidak direncanakan. Kita memberikan hukuman, misalnya suruh berdiri dan lain sebagainya. Nah, ini hukuman itu bersifat satu arah dari guru biasanya tanpa melalui kesepakatan. Nah, dalam kurikulum merdeka itu tidak boleh, karena nanti kita menyusun kesepakatan harus berpihak kepada siswa dan siswa dilibatkan dan tidak membuat perkataan yang menyakiti hati siswa atau murid. Selanjutnya yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati, biasanya sudah dibahas oleh siswa dan guru. Misalnya konsekuensi itu tentang keyakinan, atau kalau dulu istilahnya peraturan. Peraturannya gimana nih bagi anak yang tidak mengerjakan PR? Nah, itu kan sudah terencana. Nanti ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, berarti dia akan menerima konsekuensi dari apa dan perbuatan yang dia lakukan. Selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, ini dalam kurikulum merdeka kita menerapkan yang namanya disiplin positif, atau istilahnya adalah restitusi. Nah, apa itu disiplin positif dan siapa saja yang harus melakukannya? Itu setiap warga sekolah. Nah, tujuannya apa? Penerapan disiplin adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab, tanpa adanya kekerasan dan perkataan kasar yang membuat anak sakit hati. Nah, kita bisa mengenal selama ini kita jadi Bapak Ibu guru, mungkin ini Bapak guru dan Ibu guru saya yang sudah berada di depan saya ini sudah berpuluh-puluh tahun. Ini mengenal diri, apakah kita selama ini jadi guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, nanti kalau dalam kurikulum 2013 terbaiknya dalam segitiga restitusi, kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Nah, manajer itu seperti apa? Nanti ada di belakang ya. Nah, sekarang kita kenal dulu. Ini siapa nih? Bapak Ibu guru yang sebagai penghukum. Penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot,
kemudian jari menunjuk-nunjuk. Mungkin di SMP 1 nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ini akan menghasilkan siswa yang kemungkinan muridnya marah, pendendam, dan bersifat agresif. Ini nggak ada ya di sekolah kita. Nah, kan tadi Kartini udah bilang nggak ada ini di sini, nggak ada di sini. Nah, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, kemudian bahasa tubuhnya merapat ke anak dengan lesu. Tapi nanti kata-katanya biasanya lebih mendalam, membuat anak merasa bersalah. Ini akan menghasilkan murid yang merasa bersalah dan telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Oh kamu begitu sih, mungkin seperti itu ya. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah anaknya kan nanti, aduh, gurunya aku nanti jadi dimarahin kepala sekolah. Itu pembuat merasa bersalah mungkin. Itu juga tidak baik bapak ibu. Kemudian yang ketiga ini sebagai teman. Kalau sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat dengan murid, mata dan senyumnya jenaka. Nah ini mungkin kalau yang ini banyak bapak ibu guru di sini yang seperti ini. Ini akan menghasilkan murid yang merasa senang, akrab dengan guru. Nah tapi ini juga termasuk dampak positif dan juga ada negatif. Positifnya adalah mungkin anak akan terbuka dengan kita, merasa lebih dekat. Tapi di sisi negatifnya kalau kita sebagai teman, nanti anak ada kalanya tidak menghargai kita karena merasa ini kayak teman saya nih, seperti itu. Gitu kalau sebagai teman. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya begitu formal. Nah, ini akan menghasilkan murid yang memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar. Biasanya ini agak tinggi juga ya kalau sebagai pemantau. Kalau di sini ada nggak ya? Ada, nggak tahu ada atau tidak. Nah yang ini nih Bapak Ibu guru yang lebih bagus. Katanya yang sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu nadanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Jadi kalau sebagai manajer, guru sebagai manajer. Nah, mungkin nanti bisa saya sebagai apa ya gitu ya. Selama ini saya dengan siswa saya apakah sebagai pembuku, apakah sebagai pembuat rasa bersalah atau sudah menerapkan sisi manajer. Nah, kalau menerapkan sisi manajer, kita itu menerapkan segitiga restitusi atau disiplin positif ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, apa sih segitiga restitusi atau disiplin positif? Segitiga restitusi itu adalah dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Sebenarnya ini di dalam PMM aksi nyata kita menyebarkan disiplin positif segitiga restitusi ini bukan hanya kepada Bapak Ibu guru atau kepada siswa, tapi kepada wali murid juga betul. Apalagi kalau misalnya kita bisa menerapkannya Bapak Ibu. Tapi kalau saya mungkin masih jauh, perlu banyak belajar ini. Kalau kita menjalankan diri sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, ketika ada anak melakukan kesalahan, ini pertama-tama adalah menstabilkan identitas. Sisi pertamanya yaitu menstabilkan dulu identitasnya, keadaannya. Baru di sisi kedua kita validasi tindakan. Validasi tindakan itu adalah kalau cara Jawanya mungkin membobok, ya kayak misalnya. Tapi dalam diri anak itu, oh iya saya sudah melanggar keyakinan. Kalau dulu peraturan ya. Oh iya saya sudah melanggar peraturan ini, saya bersalah, itu dari dalam hatinya, bukan tuntutan dari kita. Misalnya tadi setelah kita tanyakan, oh kamu terlambat, kenapa? Seperti itu. Misalnya saya bangun kesiangan bu, oh iya nggak apa-apa, itu tadi temannya juga ada yang terlambat. Itu namanya menstabilkan. Stabil, oh ternyata bukan hanya saya, kan begitu anaknya. Nah setelah itu kita tanyakan, tapi kamu tahu kan keyakinannya kita masuk jam berapa? Nah itu menanyakan keyakinan. Jadi oh iya saya salah ya bu, bukan, harusnya saya masih jam 7.
sehingga menuntut anak itu bukan tuntutan gurunya, tapi karena oh iya saya salah, besok harus dikasih, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Nah, nanti Bapak Ibu begitu ke kelas, sebenarnya bukan hanya kalau selama ini peraturan sekolah, peraturan kelas mungkin Bapak Ibu guru yang membuat. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh kita sepihak yang membuat, tapi harus melibatkan siswa. Nah, membuat keyakinan kelas ini harus melibatkan siswa. Jadi besok ketika semester 2 masuk, mungkin ya Bapak Ibu kita atau wali kelasnya masing-masing itu masuk ke kelas, kemudian kita membuat sebuah keyakinan kelas. Caranya adalah kita itu mempersilahkan, kalau ke peraturan sekolah mungkin ini mempersilahkan warga sekolah, baik itu dari TU, baik itu dari Kesuru, baik itu Bapak Ibu guru, peraturannya yang diinginkan di SMP 1 itu seperti apa. Kalau di kelas mungkin kita dengan siswa. Nah, peraturan di kelas ini agar pembelajarannya aman, nyaman, itu seperti apa, kita dengan siswa berdialog, dan mungkin ini akan menghasilkan suatu peraturan atau istilahnya sekarang keyakinan antara kelas 1 dengan kelas lain yang berbeda. Mungkin kelas 7A peraturannya keyakinannya beda dengan 7B, keyakinannya di 7B beda dengan di 7C, begitu seterusnya, karena ini pelibatan dari apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu. Mungkin besok Bapak Ibu bisa melakukannya pas awal semester 2 masuk itu. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujianto, guru matematika di SMP Negeri 1 Majenang. Setelah mendapatkan paparan dari Bu Kartini mengenai disiplin positif, saya semakin menyadari bahwa ada beberapa tipe guru. Yang pertama tipe guru penghukum, kemudian tipe guru pemantau, tipe guru pembuat rasa bersalah, tipe guru sebagai teman, dan tipe guru sebagai manajer. Setelah mendapatkan penjelasan yang sangat jelas dari Bu Kartini, saya menyadari bahwa sebaiknya kita sebagai guru adalah sebagai guru yang manajer. Sehingga kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita bisa memanage kesalahan itu sehingga anak menyadari kesalahan itu dan anak berubah dirinya sendiri, bukan dari kita tapi dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian dari paparan itu akhirnya kita selaku guru harus betul-betul memahami mengenai masalah disiplin positif tersebut. Terima kasih. Boy, you and I got it, don't talk about it no more. I want it, I get it. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang kata lain itu seperti tata tertib. Nah, kita lihat dulu nih keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi nanti keyakinan kelasnya itu akan mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah. Ini secara keseluruhan. Nah, keyakinan kelas yang kita buat itu nanti dengan kalimat-kalimat yang positif. Di sini nih, terbaca atau enggak? Nih kalau kotak negatifnya misalnya, jangan berlari di kelas. Itu nggak baik karena itu mengandung nilai negatif dengan kata jangan. Tapi nanti berjalanlah di kelas. Itu kalimat positifnya. Jadi nanti setiap anak bukan ini beri satu kertas ini, silahkan untuk menuliskan satu keyakinan kelas yang menurut kalian membuat kalian lebih nyaman, lebih aman dalam belajar di kelas untuk semester 2 ke depan. Paham ya? Paham nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada ya? Arifah, bukan ini minta tolong ini dibagi kertasnya ke teman-teman. Bira bagi sebelah sana, Alifah bagi sebelah sana. Satu anak satu kertas, silakan. Bu Guru kasih waktu. Yuk dibagi. Buka ini kasih waktu 2 menit cukup. 1 menit cukup. Hah? 5 menit lah.
yang netral. Iya. Kayak kalau keyakinan itu kayak kalau dulu peraturan kelas kan biasanya kalian kalau berpendapat kurang nggak kertasnya siapa yang belum? Sebelah sana udah? Udah. Ada lagi yang belum dalam? Bu, silakan. Ih, bukan mungkin salah satu ajakan yang ada dari piket gimana? Silakan. Peraturan yang menurut kalian itu yang sudah selesai boleh ditempel di papan tulis. Ayo, segera. Ada lagi yang belum dalam? Bu, silakan. Ih, bukan mungkin salah satu ajakan yang ada dari piket gimana? Silakan. Peraturan yang menurut kalian itu yang sudah selesai boleh ditempel di papan tulis. Ayo, segera. Kan biasanya udah usul nih, Bu Guru peraturan ini kalau ngejebol begini boleh silakan. Bu Guru kalau misalnya ini gimana silakan. Satu anak satu keyakinan yang sudah selesai tempel di papan tulis. Udah? Jangan lama-lama. Ayo, jangan lama-lama. Tempel di papan tulis. Oke. Ayo, siapa lagi? Boleh. Ayo. Iya, usulan peraturan atau usulan keyakinan itu peraturan. Denda bukan? Denda termasuk. Silakan. Itu terserah kalian. Silakan misalnya si sungai Jepun kedua denda Bu. Apa kek? Silakan. Ayo. Udah tempel yang sudah selesai ditempel. Semua anak yang sudah selesai tempel di papan tulis. Nanti kita seleksi mana yang menurut Bok ada yang sama peraturannya. Nanti kita tulis ya. Ayo. Jangan takut. Nanti kalau ada yang sama kita jadiin satu ya. Sudah semua? Belum. Oh belum, belakang belum. Kelompok pasukannya Najmu, Dewa dan Henlai belum. Heno. Oh copot, balikin dong. Gak apa-apa. Siapa yang belum? Itu ajar itu jatuh. Mana? Yang jatuh dibalikin dong. Ayo jangan, saya langsung ya. Malah pada jatuh dan sudah semua? Oke, Bu Guru minta satu anak di sana berdiri satu, nanti kita baca satu-satu peraturannya. Yang misalnya di sini itu kalian setuju nanti ya, misalnya Bu Guru baca ini satu keyakinan setuju, berarti kalau yang setuju kita tempel di sana untuk dijadikan keyakinan. Tapi apabila kok di sini sama atau misalnya kalian merasa berat tentang keyakinan tersebut, berarti kita anulir ya. Oke, silakan Bu Guru minta satu anak siapa bersedia membantu. Janeta, silakan. Ini ada satu yang jatuh nih. Ibu bacakan nih yang pertama, keyakinan yang pertama. Denda dalam mengatakan nama orang tua, setuju atau tidak? Setuju. Oke, tempel di sana. Lanjut, membuang sampah pada tempatnya, setuju atau tidak? Setuju. Oke, tempel. Dilarang mengejek nama orang tua, ini tadi sama dengan yang pertama ya. Oke. Yang selanjutnya, jangan ngobrol sendiri saat jam pelajaran atau saat Bapak Ibu guru mengajar, setuju atau tidak? Setuju. Ngobrol sendiri sih kepribadian ya, berarti kalau
Gantung ya. Apa? Oh jatuh, Janeta tolong. Mendengarkan ketika Bapak Ibu guru ini sama dengan barusan ya. Mendengarkan, nanti kita anulir. Piket sesuai jadwal, setuju? Setuju. Tempel. Buang sampah pada tempatnya. Tadi sudah ya. Mendenda orang yang membuli, setuju? Setuju. Tempel. Jangan mengejek orang tua. Udah tadi. Apa itu ya? Jangan berteriak-teriak di kelas, setuju? Siapa yang teriak-teriak? Bu guru nih sih teriak-teriak. Jangan membuang sampah sama ini wajib. Denda piket ditambahkan agar tidak yang piket jadi piket, setuju? Setuju. Setuju nggak? Piket ditambahkan agar tidak yang piket jadi piket, setuju? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Dilarang berkata kasar, setuju? Kurang setuju. Buang sampah pada tempatnya, udah ya? Udah. Jangan dalam ada yang jatuh. Oh iya, nanti. Dengan cara mengejek dengan nama orang tua mendapatkan denda. Tadi udah ya ini ya? Nah. Bagi yang melanggar aturan mohon diberi hukuman. Membuang sampah di tempatnya sama. Harus berkata sopan. Setuju. Tindak ketika bermain handphone di jam pelajaran. CCTV-nya teman-teman ini jam pelajaran. Di jam pelajaran tapi main HP gimana ini? Setuju nggak? Oh lemas, setuju nggak? Oke, tempel. Jangan main HP saat pelajaran. Teman-teman piket yang rajin, setuju? Setuju. Jangan mengejek. Denda kalau saling mengejek berarti sama aja ya? Sama aja kayak apa ini ya? Nggak tahu dulu juga. Tidak berisik ketika sedang pembelajaran. Setuju? Tapi tadi udah ya berteriak-teriak sama aja nggak? Sama ya. Berisik saat jam pelajaran. Pun berisik ya. Berisik saat jam pelajaran. Setuju? Aduh udah ya, jangan teriak-teriak ya. Setuju kalau berisik. Jangan atau nih pelajaran masa berisik. Udah ya dulu ya. Udah habis. Terima kasih ya Janeta. Oke baiklah. Berarti kita menghasilkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 keyakinan kelas. Jadi nanti silakan keyakinan ini kalian terapkan agar dalam pembelajaran kalian terasa nyaman, aman, dan juga damai. Jaya 7F. Jaya. Bahagia. Oke. Ada yang mau menambahkan keyakinan kelas lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke. Baik. Cukup ya Jason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadine Haining Utami dari kelas 7F. Saya merasa senang sudah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas secara bersama-sama dan saya akan berusaha untuk bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaneta Fazlina Miftiani dari kelas 7F. Saya senang karena saya dan teman-teman saya sudah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh saya dan teman-teman saya membuat kami belajar lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, you and I got it, don't talk about it no more. I want it, I get it, I get what I get.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Majenang, Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Majenang, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Majenang yang saya hormati. Kita bertemu lagi nih Bapak Ibu dalam sesi yang kedua. Setelah kemarin di sesi ke-1 saya sempat mensosialisasikan apa itu disiplin positif, apa itu segitiga restitusi, dan bagaimana cara menjalankannya, serta membuat keyakinan kelas. Hari ini Bapak Ibu, saya akan menampilkan disiplin positif, yaitu berdasarkan pengalaman saya menjalankan segitiga restitusi. Bapak Ibu masih ingat ya, segitiga restitusi itu ada 3 sisi, di mana sisi pertamanya apa nih Bapak Ibu? Yang pertama, betul, yaitu yang pertama itu adalah menstabilkan keadaan. Nah, kemudian yang kedua, sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, berikut saya tampilkan segitiga restitusi yang saya lakukan. Di mana ada 2 kasus yang saya tampilkan, Bapak Ibu. Ini kasus yang pertama. Ini sebentar. Nah, di kasus pertama ini ada Glenn. Waktu itu pada hari Selasa, Bapak Ibu, saya sedang piket mendapati Glenn, ada seorang siswa kelas 9E, rumahnya beralamat di Wanerja, rumahnya sekitar 3 km dari sekolah kita. Dia ke sekolah dengan naik kendaraan umum dan ternyata Glenn datang terlambat. Maka dalam menjalankan segitiga restitusi yang saya lakukan seperti ini. Nah, ini pertama-tama ketika saya mau menutup gerbang, Bapak Ibu, Glenn datang. Saya di awal itu memberikan sebuah kestabilan identitas, di mana saya menceritakan bahwa bukan hanya Glenn yang hari itu terlambat, tapi sebelum dari Glenn ini ada beberapa anak yang datangnya mepet dan juga bahkan sudah lewat ketika bel dibunyikan, itu sudah lewat, mereka baru datang. Nah, kemudian saya setelah itu menstabilkan dari keadaannya itu, lanjut menanyakan, kenapa kok Glenn terlambat? Ada masalah apa? Dan ternyata dia naik kendaraan umum, Bapak Ibu. Nah, ketika naik kendaraan umum itu katanya bisnya sering berhenti, sehingga membuat dia terlambat datang ke sekolah. Nah, setelah itu saya menanyakan keyakinan, tapi Glenn sudah tahu keyakinannya kan, bahwa kita itu masuk jam 7. Dia sudah paham dan dia merasa, iya Bu, saya salah gitu. Tapi ketika terakhirnya saya tanya, di akhir gimana Glenn? Katanya dia merasa bahwa, ya saya salah, seperti itu. Dari segitiga restitusi ini memunculkan dari dalam anak secara intrinsik, dia mengatakan, ini saya salah, seperti itu. Jadi bukan karena paksaan atau bahkan karena hukuman yang kita berikan, tapi memotivasi anak dari dalam hatinya, dari dalam dirinya, agar dia itu sadar bahwa saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melanggar keyakinan. Itu seperti itu. Kemudian di kasus yang kedua, ini ada Najril. Ini kebetulan pas pulang sekolah, Bapak Ibu, saya mendapati Najril itu mau pulang, tapi ternyata dia gelantungan di angkot. Nah, hari berikutnya saya panggil, menanyakan apakah betul yang saya lihat itu, yang gelantungan itu di
angkot itu adalah Najril. Dan ternyata Najril tertunduk malu dan merasa mungkin, iya Bu, saya yang gelantungan itu. Tapi saya stabilkan dulu, tidak hanya Najril, tapi Ibu melihat lebih dari satu anak, lebih dari 2 anak yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu namanya menstabilkan. Jadi anak tidak merasa saya sendiri yang salah, tapi ternyata ada temannya. Nah, setelah itu saya tanyakan, menurut Najril keadaan seperti itu betul atau tidak? Seperti itu baik atau enggak? Nah, kalau Najril kemudian bilang, oh begitu ya Bu, banyak ya Bu, kayak gitu sebenarnya salah Bu, tapi karena saya terburu-buru, dia bilang gitu, akhirnya saya melakukan ini. Nah, terakhir kita nanyakan keyakinan, seperti itu berbahaya enggak? Melanggar aturan tidak? Melanggar keyakinan tidak? Dan Najril pun menyadari, iya Bu, itu melanggar keyakinan, itu melanggar tata tertib, bahkan bukan lingkupnya sekolah, tapi itu sudah melanggar tata tertib lalu lintas dan sangat berbahaya. Dan Najril pun sadar dan dia meyakini bahwa tindakannya itu salah, seperti itu. Nah, setelah saya tanya bagaimana perasaannya Najril dengan melalui testimoni, dia mengatakan saya akan berubah. Nah, harapannya dari segitiga restitusi itu anak menyadari dari dalam hatinya, bukan karena dipaksa oleh bapak ibu gurunya. Nah, seperti itu segitiga restitusi yang saya lakukan. Selain itu, dalam disiplin positif, selain segitiga restitusi, kita juga kemarin sudah sepakat nih Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, berikut saya tampilkan nih Bapak Ibu. Sebentar. Ini Nah, ini adalah dokumentasi saya dalam membuat keyakinan kelas kemarin di awal. Jadi kita menjelaskan dulu apa sih fungsinya keyakinan kelas itu dan buat apa keyakinan kelas itu. Tujuannya keyakinan kelas adalah agar anak merasa aman, nyaman dalam melakukan pembelajaran. Nah, di awal kita menjelaskan keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan dan setiap anak itu silahkan terlibat dalam pembuatan keyakinan kelasnya. Nah, kemudian di situ saya memberikan kebebasan kepada setiap anak yang ada di kelas untuk menuliskan 1 atau 2 atau lebih keyakinan kelas yang menurut mereka itu adalah penting agar mereka lebih nyaman dalam belajar. Nah, seperti ini yang saya buat Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu saksikan, saya menjelaskan terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya memberikan 1 kertas, apa itu ya namanya yang bisa ditempel Bapak Ibu? Ya, betul tuh, sticky note. Saya bagi. Nah, anak bisa menulis. Saya beri waktu mereka untuk menuliskan keyakinan yang dianggap oleh mereka itu penting untuk membuat suasana belajar lebih nyaman. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita bisa menseleksi, mungkin keyakinan kelasnya itu ada yang sama antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kita bisa menganulir salah satu, dan kita juga sebelumnya meminta persetujuan apakah kalau ada keyakinan kelas seperti ini setuju atau tidak gitu. Nah, anak sudah mulai menuliskan keyakinan kelasnya. Terus kemudian mereka nanti akan menempel di papan tulis terlebih dahulu sebelum kita saring keyakinan kelas yang akan dibuat. Mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas semua ya.
Sudah belum Bapak Ibu? Sudah. Oke, nanti saya akan meminta Bapak Ibu salah satu untuk menceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika melakukan sebuah keyakinan kelas. Kita lihat, ini saya dulu. Ini saya sambil memotivasi, silahkan terbuka, jangan malu-malu untuk membuat keyakinan yang sekiranya itu membuat kalian nyaman. Oke, gitu, silahkan. Nah, anak sudah membuat keyakinan kelas dengan hatinya sendiri-sendiri. Terus kemudian mereka nanti akan menempel keyakinan kelas yang mereka buat. Ada yang serius, ada yang bingung juga Bapak Ibu, bingung karena ini hal baru. Hal baru, ada yang bingung, apa ya Bu begitu. Ya monggo silahkan gitu kan. Ada yang sudah selesai menempel. Ini kalau yang satu sudah menempel, yang lain termotivasi. Nah, yang lain ada yang tanya, Bu saya bingung, apa ya gitu. Ya silahkan, terserah menurut kamu, biar kelasnya nyaman dalam belajar itu seperti apa. Nah gitu. Nah, anak-anak sudah mulai kesininya, sudah mulai memahami. Nah, kemudian mereka menempel keyakinan kelas yang mereka buat. Kemarin Bapak Ibu didokumentasikan seperti ini nggak saat membuat? Tidak. Oh tidak. Di foto termasuk dokumentasi Bapak Ibu. Itu juga nggak apa-apa. Nanti bisa dokumentasinya dipajang berikut dengan keyakinan kelasnya. Nah, tapi sebelum kita jadikan keyakinan kelas, ini diseleksi dulu nggih Bapak Ibu. Karena mungkin ada anak yang satu pemikiran, saya biar nyaman kelasnya bikin keyakinan seperti ini, kelingannya sama dengan temannya. Nah, itu nanti kita seleksi yang mana yang kita ambil. Ada yang serius sekali, dipikir teman-teman jadi lama ini bikinnya gitu. Ada yang dengan cepat. Dan mereka senang Bapak Ibu dilibatkan seperti ini dibandingkan kita yang aturannya anak-anak keyakinannya 1 ini 2 ini 3 ini kayaknya seolah-olah itu mengekang peserta didik. Tapi ketika kita melibatkan seperti ini, anak-anak lebih menjadi aktif, lebih ceria, dan mereka lebih senang. Saya bisa mengungkapkan apa yang saya inginkan. Nah, ini ketika saya seleksi Bapak Ibu, jadi kita menseleksi aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang akan disepakati. Jadi dari yang ditempel anak-anak semua Bapak Ibu, nanti bagi yang belum itu kita seleksi dulu keyakinannya, ya apakah anak-anak setuju atau tidak dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, seperti ini. Jadi saya waktu itu meminta salah satu bantuan anak. Nah, saya bacakan keyakinannya kelas satu persatu. Apabila ada yang sama, maka kita anulir. Tapi bila sudah tidak sama, berarti ditempel menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Dari Bapak Ibu, monggo ada yang mau bercerita tentang bagaimana kemarin ketika membuat keyakinan kelas? Ada Bapak Ibu? Ada Bu. Oh iya. Silakan Ibu Diah. Bu Diah, di situ boleh, mau ke depan boleh. Di samping mungkin. Maju depan. Bu Diah kemarin sudah membuat keyakinan kelas juga nih Bu Diah? Sudah. Wali kelas 7 apa Bu? Kelas 7E. Oke, silahkan Bu Diah bisa bercerita seperti yang saya lakukan. Bu Diah mungkin versinya berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin
saya juga sudah melaksanakan seperti yang Bu Kartini lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri, yaitu kelas 7E. Ternyata tanggapan anak-anak sangatlah senang, sangat baik, kemudian antusias dengan semangatnya memberikan usulan, memberikan masukan, memberikan pendapatnya dengan berbondong-bondong, Bu, begini Bu, begini. Salah satu contohnya, apabila terlambat masuk kelas di saat guru sudah datang, dikenakan denda, Bu. Kemudian ada lagi misalnya sepatu yang tidak diletakkan di rak, karena untuk menjaga kerapian, kebersihan di lingkungan kelas kita, Bu. Misalnya didenda 10.000. Teman-teman semua ngacung, yang setuju ngacung. Ternyata ada beberapa anak yang tidak ngacung karena keberatan, Bu, jangan 10.000. Oke, kita tampung dulu karena bermacam-macam, kita tampung dulu pendapat dari anak-anak. Kemudian ada lagi membuang sampah di laci. Ini yang sering ya Bapak Ibu. Nah, membuang sampah di laci itu didenda, memang kita sepakat lebih besar karena untuk apa? Untuk kepedulian dan tanggung jawab anak-anak. Sekarang kalau nggak diterapkan dari sekarang, mungkin anak-anak mati aja. Kebiasaan. Kita sepakat dengan anak-anak, kita denda sekitar 15.000 biar segera. Bagus Tapi itu. kalau ada yang membuang sampah, terlihat setiap istirahat dilihat lacinya masing-masing. Kalau ada sampah, kita denda. Terutama ketua kelas yang nanti yang akan bertindak, ketua kelas yang akan tanggung jawab, kemudian menindaklanjuti keyakinan kelas yang ada di kelas. Kemudian selain itu, kebersihan kelas ini yang utama. Kebersihan kelas tidak hanya di laci tapi di lingkungan. Setiap istirahat, setelah istirahat minta 5 menit kepada guru yang akan masuk untuk membersihkan kelas. Jadi kelas akan selalu terlihat rapi, bersih, dan nyaman untuk anak-anak. Itu yang disepakati di kelas kami. Ada beberapa yang masih banyak sebenarnya, tapi contoh sebagian besar mungkin sama dengan Bapak Ibu di kelas yang lain. Kemudian anak juga, Bu, ditambahin lagi, Bu, tambahin lagi. Jadi anak-anak itu antusias dengan adanya keyakinan kelas. Melibatkan anak-anak, kok saya benar-benar dipedulikan, saya kok dilibatkan. Itu yang membuktikan bahwa anak tersebut itu ikut andil dalam keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Itu mungkin bukan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Budi ya Bapak Ibu. Sangat luar biasa, wali kelas 7E ini sangat bijaksana dan juga sudah menerapkan keyakinan kelas dan disiplin positif, serta sudah menjalankan, beliau ini sudah berpihak pada siswa. Ini sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Iya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga sudah banyak sekali cerita. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas dan melaksanakan disiplin positif yang baik. Semoga ke depan kita menjadi Bapak Ibu guru yang lebih hebat, Bapak Ibu guru yang lebih berpihak kepada siswa dan benar-benar membuat pembelajaran yang bahagia. Seperti itu. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah video motivasi. Nah, sebuah video motivasi, siapa tahu ini akan menginspirasi Bapak Ibu, terutama saya dan juga yang lainnya. Suaranya nggak ada ya? Nggak pakai speaker, nggak bisa kedengeran ya?
ada video yang mungkin bisa menginspirasi kita, atau bahkan saya sendiri ini sangat terinspirasi. Mudah-mudahan terinspirasi untuk kita semua. Bahasanya nggak tahu ya, tapi nanti dari videonya kita bisa tahu. Senang ya Bapak Ibu hujan-hujanan. Polisinya malah tidur. Ya, anak kita di masa depan ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya melihat dari video tersebut, saya itu terinspirasi. Dia hanya seorang anak kecil bisa menggerakkan yang lain, anak-anak lain, bahkan orang dewasa. Nah, kita juga sebagai Bapak Ibu guru, kita itu yang setiap hari ditonton anak, dilihat anak, ditiru anak. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa menjadi seorang yang menginspirasi, yang bisa menjadi tontonan yang baik untuk anak didik kita, sehingga ke depan yang seperti tadi jalannya macet itu menjadi lancar. Nah, mudah-mudahan ke depan kita menjadi Bapak Ibu guru yang memang bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Begitu saja mungkin Bapak Ibu. Semoga ke depan kita menjadi seorang inspirasi, menjadi seorang yang bisa menginspirasi, bisa menjadi seorang teladan, bisa menjadi seorang penggerak. Karena katanya kalau guru bergerak maka pendidikan akan maju, Indonesia maju. Itu saja Bapak Ibu, jangan lupa bahagia, salam bahagia selalu. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Kenapa Glenn? Jam berapa ini? Kenapa? Kok terlambat? Semalam tidur jam berapa Glenn? Walah, Jan. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelasnya kita masuk jam berapa? Nah, kemarin kamu sudah pernah terlambat belum sebelumnya? Oh, kemarin itu ada teman kamu yang terlambat. Besok jangan kamu ulangi lagi ya. Nah, oke, silakan masuk. Saya takut karena datang terlambat, tapi setelah bertemu dengan Bu Kartini, saya merasa bahwa perbuatan saya itu kurang disiplin. Kedepannya saya
dan lebih mengutamakan waktu untuk berangkat ke sekolah. Najril, kemarin pas pulang sekolah bukan lihat itu kamu bukannya gelantungan di angkot. Iya Bu, maaf. Oh, nggak apa-apa. Itu kemarin pas Bu Kartini lewat pulang, banyak beberapa teman kamu juga gelantungan di angkot. Nah, menurut Najril, keyakinan seperti itu betul atau enggak? Enggak Bu, Kenapa? bahaya Bu. Nah, tuh udah tahu. Terus selanjutnya gimana menurut Najril? Kedepannya kalau angkatan penuh, Najril menunggu aja Bu. Nah, betul itu, seperti itu. Besok lagi, coba ceritakan kepada teman yang lain juga. Jadi, kalau misalnya angkotnya penuh, Najril sebaiknya menunggu yang kosong. Karena selain melanggar lalu lintas, itu merupakan bukan keyakinan dari kita. Ya? Iya Bu, terima kasih. Oke, itu kan untuk keselamatan kamu juga. Awalnya saya takut karena ketahuan bergelantungan oleh Bu Kartini. Namun setelah saya diberikan nasihat oleh beliau, saya merasa tertantang untuk merubah diri saya menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.